Oke, halo semuanya, saya Tera Purnama Putra, NIM 220512041111 dari kelas TI 2022C. Sebelumnya kita sudah membahas IoE menggunakan home gateway atau jaringan di dalam rumah aja. Sekarang kita akan coba sebuah praktikum lagi, tapi ini jaringannya, IoE-nya bisa kita kendalikan dari luar rumah. Misal kita lagi jalan-jalan, terus kita ingat, oh tadi lampunya masih nyala atau udah mati ya. Nah, itu bisa kita atur dari luar. Nah, seperti apa? Ini dia. Oke, jadi kurang lebih untuk rancang bangunnya seperti ini ya. Untuk rancang bangunnya ini registration server. Untuk kayak gini. Nah, rangkaiannya. Nah ya ini udah jalan. Rangkaiannya kurang lebih kayak gini. Nah, terus untuk selanjutnya itu kita set dulu. Jadi sebelumnya tadi ini udah saya setting. Jadi router itu, nah ini sebenarnya bawaannya dia tuh cuman ada dua fase Ethernet. Terus kalau mau nambah gimana? Tinggal matikan, tambahkan yang ini CFE, masukin aja ke salah satu port yang ada. Jadinya dia ada port FE1, FE0, FE1, FE2, dan FE3. Nah, untuk config-nya di FE1 kita kasih IP 192.168.1.1. Ini FE0 ya. Terus subnet masknya 255 atau nanti per 24. FE0 ini akan ngarah ke server IoT. Terus selanjutnya di FE1 ini dia akan ngarah ke home 1, rumah 1, router untuk WiFi di rumah 1. Itu nanti kita kasih IP address 192.168.2.1. Subnetnya masih sama 255 atau per 24. Selanjutnya yang fase Ethernet 2 itu juga ini sama subnetnya, untuk IP-nya tinggal ganti aja jadi 192.168.3.1. Untuk yang selanjutnya fase Ethernet 3 ini nanti ngarah ke CO server. CO server ini dia yang akan menghubungkan jaringan di sini nanti ke cell tower, ke BTS. Itu nanti IP-nya 192.168.4.1, subnetnya sama 255. Yang pertama kita setting, kita lihat di sini adalah server IoT plus DNS. Kita setting dulu IP address-nya di config. Default gateway itu jadi IP yang dikirim dari router tadi, yaitu 192.168.1.1, sama ya kayak yang dari router tadi untuk FE0. Nah, untuk DNS server ini akan saya jelasin nanti. Nah, FE0, nah ini dia IP-nya itu 192.168.1.2. Ini untuk IP dari si servernya ya, IP-nya si server. Nah, subnetnya tetap harusnya sama, yaitu 255 harus sama. Kalau nggak sama nanti nggak akan bisa. Nah, lalu selanjutnya ini setelah FE0 kita ke FE1 dari router. Ini ada wireless router. Nah, agak lemot. Config-nya itu langsung dari GUI aja. Di GUI ini kita kasih IP address sama ini. Nah, IP address-nya kita kasih 192.168.2.2 per 24 atau nanti subnetnya 255 kayak tadi. Sama ini nanti subnetnya 255 semua. Terus nah ini IP-nya sama kan, 192.168.2.2 sama, subnetnya 255. Gateway-nya karena tadi FE1 dari router dikasih IP 192.168.2.1, jadi default gateway-nya adalah itu tadi. Untuk DNS-nya nah, sama, yaitu 192.168.1.2. Ini nanti untuk mengakses ke website buat mengatur IoT-nya nanti ya. Itu jadi DNS buat website-nya. Nah, network setup, network ini untuk WiFi-nya, WiFi ke si ini buat ngubungin ke
peralatan IoE-nya, ke kipas sama ke lampunya yang di rumah 1, itu kita kasih IP 192.168.10.1. Di wireless kita kasih nama rumah 1. Jadi nanti yang fan ini tinggal kita atur config, wirelessnya kita atur, kita set ke rumah 1. Sama dengan di light, ini sama di lampu, confignya di wireless kita set ke rumah 1 juga. Nah, sekarang kita ke router rumah 2. Nah, router rumah 2 kita tutup dulu yang rumah 1 biar nggak numpuk. Router rumah 2 sama, tinggal ganti aja di GUI. IP address-nya 192.168.3.2. Ini untuk IP address-nya dari si router, subnet-nya 255, sama default gateway-nya karena tadi dari FE2-nya kita dapat 192.168.3.1, dan address-nya sama. IP address dari routernya, dari router rumah 1 kita kasih 192.168.20.1 agar nggak tabrakan sama yang sebelumnya. Wireless-nya kita kasih nama rumah 2. Jadi nanti di fan kita set ke config wireless. Nah, ini SSID-nya rumah 2, di light juga sama. SSID-nya rumah 2. Nah, setelah itu kita set ke CO server karena ini tadi yang terakhir dapatnya. Config. Nah, di setting kita providernya kita kasih, ini contohnya kita Telkomsel aja, allow extra access. Untuk di backbone ini, nah, di backbone-nya kita set 192, nah, 4.2. 192.168.4.2, subnetnya 255, default gateway-nya sama kayak yang sebelumnya karena kita dari IP3 dapatnya 192.168.4.1, dan servernya sama. Untuk cell tower-nya ini kita isi kayak gini, 172.16.1.1/24 kita kasih di DHCP. Oke. Nah, untuk cell tower-nya agar nyambung kita kasih nama config. Nah, namanya kita kasih Telkomsel gitu aja, udah cukup. Nah, setelah ini tadi kita settingnya sudah selesai, kita masuk ke service IoT, ke server IoT-nya ya. Yang pertama di service IoT kita nyalakan dulu, lalu ke DNS-nya on. Kita tambahkan alamat dari website yang akan digunakan untuk mengatur peralatan IoE kita nanti. Kalau di sini saya pakai iot.net, tipenya arecord. Addressnya adalah DNS yang kita kasih ke router-router ini tadi. Ini. Nah, ini DNS-nya harus sama 192.168.1.2 karena nanti semuanya akan terhubung ke server IoT-nya. Jadi biar sama, biar bisa terhubung, DNS-nya harus sama. Tinggal kita add aja nanti. Sudah selesai untuk settingnya. Lalu lanjut, karena ini jaringannya kita satu ya, sama ya, kita bikin di static. Routingnya kita bikin static karena ini custom dari kita. Routing static. Nah, networknya 172.16.1.0 karena apa? Yang di sini tadi COS-nya kita nembak ke 172.16.1.1 per 255 atau subnet mask-nya ini 255. Next hop-nya kita akan lompat ke dari BTS tadi, ngirim datanya ke 192.168.4.2 atau adalah IP-nya si CO server. Kalau sudah ini udah, terus ya seperti biasa di PDU dulu dicek. Kalau sudah dicek, kita tinggal masuk lewat HP.
Oh, belum. Saya lupa sesuatu. Ini tadi untuk tiap alat IOI-nya. Nah, di IoT server ini kita set ke remote server. Kalau tadi kan home gateway, kalau yang home gateway. Kalau ini kita set ke remote server semua. Server address-nya 192.168.1.2. Nah, username-nya IoT, password-nya IoT. Nanti tinggal kita connect remote server. Yang di sini juga sama. 192.168.1.2 IoT IoT. Sama. Ini DNS-nya sama. Semuanya ke remote server. Ini juga sama. Jadinya kalau di smartphone kita buka web browser, URL-nya tadi adalah iot.net. Nah, username password-nya kita set IoT, sign in, dan ini untuk ceiling fan dari rumah 1. Ini low, ini high. Ini untuk lampu di rumah 1, dim off. Ini untuk ceiling fan, kipas di rumah 2. Ini off, sekarang low, sekarang high. Ini low, nggak nyala kan karena emang beda. Lampu juga sama. Ini di lampu rumah 2, ini dim. Terus ini tadi mati. Ini sekarang bisa dim. Tapi kalau gini kan nanti kita bingung ya, rumah yang mana. Ini bisa kita setting lagi di, kita stop dulu, kita out di sini. Jadi username-nya kita bedakan, username sama password-nya. Misal ini tadi IoT untuk yang di rumah 1, yang di sini. Untuk khusus yang rumah 2 kita set misal jadi IoT 2. Nah, kita tutup biar nggak bingung. Di fan kita set jadi IoT 2. Password-nya IoT 2. Kita connect. Masih connecting. Di light juga sama. Kita eksperimen aja dulu. Refresh. Connecting. DNS-nya sama, cuman yang membedakan adalah username dan password-nya. Itu beda. Kita buka web browser iot.net. Kita buka kalau yang IoT. Sign in. Nah, kita cuma dapat di rumah 1. Kita dapat di rumah 1. Kita matiin, kita low, kita off. Kalau mau ke rumah 2, tinggal back. Kita sign up karena tadi belum ada ya. Kalau IoT kan udah ada. Nah, udah kecatat di sini, di IoT-nya di server IoT, server yang atas. Ini sudah kecatat username-nya IoT. Jadi yang IoT 2 belum kecatat, kita login lagi, kita sign up, kita IoT 2, kita create, kita cek di sini, kita coba connect. Nah, berarti ini udah nyambung. Nah, ini juga tinggal kita connect lagi. Nah, udah nyambung. Tinggal kita buka di sini. Nah, udah keluar. Ini ceiling fan di rumah 2. Jadi kalau misal pengen dibedakan biar nggak bingung, ini rumahnya yang mana, tinggal ganti aja di username-nya. Oke. Mungkin sekian untuk registration server ya, atau mungkin kalau ada yang nanya, Mas itu kabelnya di mana? Kabelnya kalau saya tinggal pakai yang otomatis aja, biar nggak salah. Jadi sekian video registration server. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran, bisa tulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.